Bab 1859. Ia bersedia melindungi Chen Ye di sampingnya dengan segala cara. Apapun yang terjadi. Masa lalu mengalir seperti air pasang. Mata Chen Ye basah, dia menggunakan semua kekuatannya untuk menahan tekanan tak berujung dari tulang rusuk yang ditelan oleh Xiao Huang, menusukkan pedang demi pedang ke tanah, menggerakkan tubuhnya. Darah terus mengalir darinya. Ini melawan langit. Xiao Huang, tunggu aku. Namun, pada saat ini, Xiao Huang tidak memiliki kesadaran. Saya tidak tahu hidup atau mati. 5 meter ini biasanya hanya waktu bagi Chen Ye untuk mengambil napas. Tetapi pada saat ini, itu seperti keabadian. Meskipun Chen Ye terluka, matanya penuh tekad. Saya tidak tahu berapa lama, Chen Ye akhirnya datang ke sisi Xiao Huang. Dia terlalu lelah. Tubuh itu langsung jatuh. Dia memeluk Xiao Huang ketika dia bingung, ingin memberikan sentuhan kelembutannya sendiri. Xiao Huang merasakan sesuatu, dia tidak bisa membuka matanya, dia meraung di dalam. Itu bersumpah untuk memperbaiki tulang rusuk sialan ini. Dalam sekejap, aliran udara yang ganas melonjak, dan sinar cahaya berwarna-warni bersinar. Hantu itu seperti singa yang mengaum. Seekor singa tidur tampaknya bangun. Tapi Chen Ye tidak tahu semua ini. Sebuah batu hitam di sakunya terbang keluar, tergantung di udara, dan jejak kekuatan sumber berkumpul di tubuh Chen Ye dan Xiao Huang. Kekuatan yang sangat lembut. Kekuatan tulang rusuk kuno yang kuat menyentuh kekuatan ini, dan itu sedikit menyusut. Cahaya secara bertahap meredup. Salju telah mencair. Istana es memulihkan gua. Semua tenang. Dan pada saat ini, Sekte Suanyu di luar meledakkan panci. Zining, Chang Ye, Penatua Qin, Zhuge Yang, Penatua Jiao, Penatua Yigan, kecuali Penatua Taisang yang sedang mundur, semua datang ke Gua Chen Ye. Anomalinya terlalu besar. Mereka tidak bisa berpura-pura tidak melihatnya sama sekali. Chang Ye memandang Zining dan bertanya, dengan visi yang begitu besar, Zining, apakah Chen Ye menerobos? Dunia apa yang dia miliki sebelumnya? Zining menjawab, setengah langkah bersama. Chang Ye mengerutkan kening, bahkan jika dia melangkah ke Fortune atau Star Aperture Realm, tidak mungkin memiliki visi seperti itu. Dan raungan monster itu samar-samar terdengar dari gua. Raungan monster ini bahkan membuat mereka merasakan sedikit ancaman. Chen Ye jelas adalah ras manusia. Mengapa suara monster ini muncul? Zhuge yang mengambil langkah dan berkata kepada Chang Ye, Master Sekte, penglihatan ini, gerakan di luar sangat besar. Saya khawatir itu bahkan lebih berbahaya di dalam. Apakah sesuatu akan terjadi pada Chen Ye? Haruskah kita masuk dan melihat? Chang Ye ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya mengangguk, Chen Ye akan mewakili Sekte Suanyu dalam kompetisi naga meningkat. Pasti tidak ada kecelakaan. Aku mungkin tidak bisa menahan kekuatan di sini, dia kemungkinan besar akan mengalami kecelakaan. Aku harus masuk dan melihat. Setelah berbicara, Chang Ye melemparkan senjata ajaib, siap untuk masuk. Namun, pada saat ini, sebuah suara tua terdengar, muridku sedang berkultivasi, mengapa kamu ikut bersenang-senang? Mendengar suara ini, semua orang yang hadir berubah warna. Penatua tertinggi Bai Zentang ada di sini. Status Bai Zentang di Sekte Suanyu tidak biasa. Meskipun terlihat biasa, pada kenyataannya, dalam hal kekuatan dan pemahaman Sekte Suanyu, Bai Zentang lebih dalam dari Penatua tertinggi Long Yitian. Zining juga datang ke Bai Zentang, khawatir, Tuan. Apa yang harus saya lakukan dengan adik laki-laki saya? Bai Zentang melihat dalam-dalam ke rumah gua, mengabaikan semua orang, dan langsung masuk. Ketika dia masuk ke dalam, dia merasakan energi yang kacau. Dia mengangkat alis putihnya dan menatap ke kedalaman, tiba-tiba wajahnya sedikit berubah, dan dia langsung keluar. Untuk sesaat, dia melihat sepasang mata. Dia tahu betul bahwa itu adalah mata dari binatang purba. Sangat kuat. Meskipun tidak ada pertumbuhan dan sedikit kelemahan, tetapi jika Anda dekat saat ini, binatang itu pasti akan mengambil tindakan. Di semua biaya. Ini adalah kinerja pelindung. Sepertinya murid yang aku terima itu luar biasa. Bai Zentang keluar, melambaikan tangannya, dan berkata kepada semua orang, semuanya, menyebar, Chen Ye baik-baik saja, beri dia ruang. Juga, masalah ini tidak boleh diungkapkan kepada siapapun. Bahkan jika itu kerabat dekat, jangan ungkapkan.
Pelanggar, saya pribadi akan mengambil kembali semua yang diberikan Xuan Yuezong kepadanya. Mengancam. Ancaman telanjang. Semua orang di Sekte Xuanyu memiliki banyak keraguan di hati mereka, tetapi Bai Zentang sudah berbicara, jadi dia hanya bisa pergi. Saya tidak tahu berapa lama. Chen Ye merasakan sesuatu, membuka matanya, dan menemukan bahwa semuanya telah kembali tenang. Kuning kecil. Chen Ye tanpa sadar mencari sosok Xiao Huang. Tetapi ternyata tidak ada sama sekali. Mungkinkah Xiao Huang tidak tahan dengan kekuatan dan berubah menjadi ketiadaan? Tepat ketika dia sedang terburu-buru, sebuah suara tua terdengar, "Jangan mencarinya, orang itu ada di kuburan reinkarnasi." Suara ini sangat tidak asing. Chen Ye buru-buru memasuki pemakaman reinkarnasi dan menemukan bahwa batu nisan benar-benar bersinar samar. Jelas itu bisa menjadi motivasi. Tapi Chen Ye tidak tertarik pada batu nisan sekarang, yang dia pedulikan adalah Xiao Huang. Dia melihat sekeliling dan menemukan sebuah bola besar tergantung di atas pemakaman reinkarnasi. Bola itu penuh energi. Satu biru dan satu merah. Ini seperti peta gosip Yin dan Yang. Chen Ye tahu bahwa biru dan merah ini mewakili murid Xiao Huang yang berbeda. Kuncinya, kenapa Xiao Huang menjadi seperti ini? Pada saat ini, suara lain datang dari batu nisan, orang itu melahap tulang rusuk iblis singa kuno dan secara alami ingin membentuk kembali tubuhnya. Jika aku tidak salah, tingkat fisik lelaki kecil itu sebelumnya sangat rendah, jelas tidak sebanding dengan darah iblis singa kuno. Ini benar-benar aneh, itu adalah daging tingkat rendah yang masih memurnikan tulang rusuk itu. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah benua Lingwu. Menarik. Chen Ye kemudian mengarahkan pandangannya ke batu nisan dan berkata, "Senior, berapa lama waktu yang dibutuhkan Xiao Huang untuk membentuk kembali tubuhnya dengan sukses?" Sebuah suara halus datang dari batu nisan, "Tidak akan lama." "Apa yang kamu sebut senior?" Chen Ye bertanya. Namun, batu nisan itu memberikan senyum hangat, "Saya hanya sedikit tergerak oleh tindakan Anda dan monster itu, dan saya mengajukan beberapa pertanyaan sesuka hati. Adapun nama saya tidak perlu tahu." Setelah kata-kata itu jatuh, batu nisan itu jatuh ke dalam keheningan yang lama. Chen Ye melirik bola merah dan biru dan menghela nafas. Ada baiknya Xiao Huang selamat. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menunggu saat Phoenix terlahir kembali. Kompetisi Rising Dragon akan segera dimulai, dan aku juga harus bersiap. Chen Ye memejamkan mata, duduk bersila, dan mulai menjalankan keajaiban reinkarnasi. Seminggu kemudian, Chen Ye, yang sedang duduk bersila di ruang batu, perlahan membuka matanya, seluruh tubuhnya tertahan, dan dia tidak memancar sama sekali. Ini adalah penampilannya ketika dia menyesuaikan tubuhnya ke keadaan puncak halus. Kemudian, Chen Ye berjalan keluar dari gua dan berjalan menuju aula Sekte Xuanyu, di mana sudah ada beberapa sosok. Zining, penatua tertinggi Bai Zentang, penatua tertinggi Yin Che, gadis arogan Yin Ming, Chang Ye, semuanya ada di sini. Bab 1860. Mata Chen Ye berkedip, Yin Ming juga ada di sini. Apalagi yang mengejutkan Chen Ye adalah nafas Yin Ming sedikit lebih kuat, sepertinya dia adalah salah satu orang yang ikut serta dalam Rising Dragon Competition bersamanya kali ini. Chang Ye berkata, "Oke, semua orang ada di sini, ayo bersiap-siap." Chen Ye tertegun dan bertanya, "Bukankah ada 3 tempat?" Zining tersenyum dan berkata, "Long Xuan gagal menjadi legenda rahasia, tetapi dia lulus tes darah spiritual, dan Long Taisang telah membawanya ke ras alien, dan meminta yang kuat dalam ras alien untuk merekomendasikan dia untuk berpartisipasi dalam ras alien. Kompetisi. Dan Sekte Xuanyu kami, meskipun ada 3 tempat, tetapi tidak setiap kompetisi akan memiliki jumlah peserta, dan kompetisi Shenglong sangat berbahaya. Kadang-kadang, bahkan jika kita menjadi murid rahasia, jika kita merasa bahwa murid ini tidak cukup kuat, kita tidak akan membiarkan dia berpartisipasi dalam kompetisi saat ini, tetapi menunda partisipasi, bagaimanapun, kompetisi Shenglong sangat berbahaya." Yin Ming mendengus dingin ketika dia mendengar kata-kata itu. Jelas, meskipun dia menjadi murid rahasia lebih awal dari Chen Ye, sekte tidak membiarkannya berpartisipasi dalam kompetisi sebelumnya, mungkin karena dia pikir kekuatannya tidak cukup. Pada saat ini, Bai Zentang menatap mata Chen Ye, tiba-tiba mulai berkedip sedikit, dan bertanya kepada Chen Ye, "Nak, bagaimana perasaanmu sekarang?" Hari itu, ada raungan monster dalam penglihatan itu, aku khawatir itu ada hubungannya dengan darah kilin yang kamu haluskan. Begitu kata-kata ini keluar,
orang lain, kecuali Yin Che, semuanya sedikit tergerak. Bagaimanapun, penglihatan hari itu mengejutkan mereka. Adapun apa yang terjadi di dalam, kecuali Bai Zentang, mereka tidak tahu sama sekali. Bahkan Yin Ming, yang awalnya tampak meremehkan Chen Ye, menatap Chen Ye dengan rasa ingin tahu di matanya yang besar. Chen Ye terkejut dan melirik Bai Zentang, dia samar-samar merasa bahwa Bai Zentang sengaja mengatakan ini. Tampaknya penglihatan Xiao Huang hari itu mengejutkan semua orang yang hadir. Adapun auman monster itu, tidak buruk menggunakan esensi darah unicorn untuk menutupinya, jadi Chen Ye tersenyum dan berkata, mata guru seperti obor. Bai Zentang mengangguk, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia jelas cukup puas dengan murid Chen Ye, bahkan Yin Che menunjukkan senyum lembut, memandang Chen Ye dan memuji, oke, Chen Ye, Lao Bai menerimamu seperti ini. Murid yang baik, Sekte Suanyu kami dapat berharap untuk bangkit. Chen Ye tersenyum dan berkata, para tetua terlalu baik. Sebelum Yin Che bisa mengatakan apa-apa, Yin Ming, yang berada di samping, mendengus tidak puas, apa yang hebat, itu hanya 2 jenis darah spiritual, dan basis kultivasi masih sangat rendah, jadi saya baru saja bergabung dengan jalan setengah langkah. Dan ini adalah Rising Dragon Competition. Ayo, jangan mempermalukan Sekte Suanyu kita. Yin Che menunjukkan senyum masam, memelototi Yin Ming dan berkata, Minger tidak boleh berbicara omong kosong. Chen Ye masih memiliki senyum di wajahnya, dan tidak menerima apa yang dikatakan gadis kecil manja itu sama sekali, tetapi malah tertawa. Oh. Kakak senior Yin tampaknya sangat mengkhawatirkanku. Yin Ming tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu, dan matanya yang indah menunjukkan rasa malu. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi mendengar Bai Zentang meminum sebuah suara, jangan membodohi dirimu sendiri. Chang Boy, sudah hampir waktunya, bawa mereka jauh. Chang Ye berkata dengan hormat, ya. Detik berikutnya, dia membawa Yin Ming dan Chen Ye keluar aula. Pada saat yang sama, dia melirik Chen Ye sambil berpikir. Dia selalu merasa bahwa suara dari gua Chen Ye hari itu bukanlah suara darah unicorn. Namun, dia tidak banyak bertanya, karena Bai Zentang sudah berbicara. Mungkin kali ini, Chen Ye akan mewakili Sekte Suanyu dalam kompetisi naga meningkat, dan itu belum tentu mengejutkan seluruh benua Lingwu. Mereka bertiga meninggalkan Sekte Suanyu, naik perahu terbang di kota Feifeng, dan menuju kota perbatasan kecil di benua Lingwu dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, Istana Kaisar Lingxian. Ling Yun bangun dari latihan. Kultivasinya telah meningkat sedikit, dan cedera dari jatuhnya kultivasinya hari itu juga sedikit berkurang. Bangun! Suara halus tiba-tiba terdengar. Ling Yun sedikit terkejut, mengangkat kepalanya, dan menatap Xia Lingqiu, yang menghadap jauh darinya. Dia bahkan tidak menyadari bahwa Xia Lingqiu ada di dalam rumah. Tuan Istana. Ling Yun hanya bisa berkata dengan hormat. Xia Lingqiu mengangguk, bagaimana pemulihannya? Bagus sekali. Ling Yun memandang batu kuno tidak jauh dari sana dan berkata dengan penuh semangat. Basis kultivasinya telah tinggal di alam penciptaan terlalu lama sebelumnya. Tetapi karena batu ini, dia benar-benar melangkah ke alam bukaan bintang. Dan basis kultivasinya naik dengan cepat. Jika Xia Lingqiu tidak menaruh benda ini padanya, dia tidak akan pernah mencapai prestasinya saat ini dengan begitu cepat. Xia Lingqiu menemukan sesuatu, melirik batu itu, dan berkata dengan ringan, batu ini ditempatkan di sini, itu pilihanmu. Meskipun hal ini dapat mempercepat kultivasimu, jauh lebih dari siapapun. Tapi, kamu bisa mengingat efek samping yang aku ceritakan. Alam Fengmen adalah akhir dari kultivasimu. Orang lain mungkin memiliki kesempatan untuk memasuki alam Taixu, atau bahkan alam yang lebih tinggi, jika mereka berlatih dengan cara yang membumi. Dan tujuanmu hanyalah dunia penyegel gerbang. Mata Ling Yun sedikit redup, tetapi dia masih berkata dengan tegas, alam kekosongan besar terlalu jauh untukku, bahkan jika harganya adalah yang tertinggi dalam hidupku, aku tidak bisa menjadi alam gerbang tertutup, aku tidak menyesal. Dan sekarang di Star Aperture Realm, aku juga merasa itu sudah cukup. Setidaknya menghancurkan binatang kecil itu sudah cukup. Xia Lingqiu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berjalan menuju pintu, penglihatanmu terlalu rendah. Oke, sudah hampir waktunya, kali ini, bawa Xiar Woksue ke kompetisi Rising Dragon secara langsung, kita harus mendapatkan benda itu. Mata Ling Yun menyipit dan dia berkata dengan serius, jangan khawatir, Tuan Istana. Meskipun Xiar Woksue berlatih terlambat,
seperti yang Anda katakan, saya akan menggiling batu ini menjadi bubuk dan memadatkannya menjadi cairan setiap hari, dan membiarkan Xia Ruoxue mengambilnya. Bakat sudah cukup untuk menjadikannya tanda tangan dan kebanggaan istana Kaisar Lingxianku. Hanya saja, apakah ini akan terlalu tidak berkelanjutan? Xia Lingqiu tersenyum dingin, apa hubungan hidup dan mati dan keterbatasan orang lain dengan kita? Dia hanya murid istana Kaisar Lingxian kita. Jika bukan karena penggalianmu, dia mungkin masih orang biasa di Kunlun Su. Kami memberinya kesempatan, dan dia harus berterima kasih. Selain itu, asal batu ini misterius, dan kami tidak tahu apakah itu akan memiliki efek samping pada tubuh. Ruoxue, tidak ada yang salah dengan menggunakannya sebagai ujian. Kalau-kalau, batu ini tidak akan berpengaruh, bukankah Xia Ruoxue manfaat terbesar? Tentu saja, jika itu menyebabkan kerusakan pada tubuh, apa hubungannya denganku, Xia Lingqiu? Itu hanya semut. Ling Yun tertegun sejenak, dia hanya bisa menghela nafas untuk perasaan tidak berperasaan dari Raja Istana. Tuan Istana, aku akan membawa Ruoxue ke kompetisi naga meningkat. Oke. Xia Lingqiu hanya membuat suara ini dengan lembut, dan itu menghilang di langit. Seolah tidak pernah ada. Ini benar. Xia Lingqiu, sebagai penguasa istana tertinggi dari Istana Kaisar Lingxian, dihormati olehnya. Setiap orang adalah semut. Bahkan jika itu adalah aura hubungan darah, itu sama saja.